Siapa ayo kemarin yang tanggal 9 Agustus kejebak macet di Surabaya Barat, terutama di areanya Pakuwon Mall. Padahal pada saat itu nggak ada lampu merah yang mati, nggak ada jalanan banjir juga. Kabarnya ini macet gara-gara ada Crazy Rich yang nikah di Pakuwon Mall, tepatnya di Hotel Westin, yaitu Davin dan Vanessa Mantova. Ini couple siapa sih sampai bikin Surabaya Barat itu macet? Padahal Luna Maya aja merit nggak kedengeran kalau jalanan macet loh. Ditambah lagi Vanessa U itu sampai datang ke pernikahan mereka. Vanessa U-nya FC sampai datang ke pernikahan mereka. Tambah bikin penasaran kan? Mereka itu siapa? Dajiahao, wo jiao Intan, huanying lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Adi. Adi ini sering banget ngasih Saweria dan selalu pesennya itu peace kayak gitu. Peace juga ya Adi, makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message yang mana message-nya itu Intan bacakan di video berikutnya. Message-nya itu bisa berupa dukungan atau request video atau pertanyaan. Oke, let's start! Ya, kita mulai dulu dengan pengantin ceweknya dulu ya, Vanessa Mantova. Vanessa Mantova ini anak dari Philip Mantova. Teman-teman Kristen pasti tahu siapa itu Philip Mantova. Lawong Intan yang Budi saja tahu. Dia memang pastor yang legend. Dia pastor dari Gereja Mawar Syaron Surabaya alias Gereja GMS. Saking legendnya pastor ini nih ya, pernah tuh ada event. Mungkin teman-teman Kristen tahu ya yang Intan maksud. Atau kalau misalkan Intan ada salah bisa dibenerin. Pernah ada event itu ibadah jam 4 pagi. Yang datang itu full guys. Ibadah mulai jam 4 pagi, yang datang full, beneran ada yang datang. Padahal ya buat cewek nih ya dari bangun tidur, mandi, maca, skincarean itu butuh waktu minimal itu 1 jam kalau cewek. Bener nggak? Itu 1 jam itu wes jelek gitu make upnya. Belum perjalanannya. Jadi kalau ibadahnya jam 4 pagi sudah harus nyampe ke lokasi, minimal itu bangun jam 2 guys. Dan itu full. Tapi ya memang intinya Pak Philip ini karismatik ya, makanya banyak banget fansnya. Dan tentunya Pak Philip ini terkenal dengan ketajirannya. Dia memang tajir melintir. Emang dari pendeta doang bisa kaya? Selain pendeta, Pak Philip ini juga seniman. Plus Pak Philip ini juga YouTuber, subscribernya juga sudah 1 juta lebih. Dan mungkin Pak Philip dari sononya juga sudah kaya. Tapi yang pasti Pak Philip ini ya tajir melintir. Anaknya kabarnya semuanya itu sekolahnya di Amerika. Yang pasti yang merit ini si Vanessa ini itu lulusan Amerika. Itu sudah bukti bahwa dompetnya Pak Philip itu setebel rancangan undang-undang di DPR. Karena Pak Philip ini orang terkenal nih ya, tentu saja anaknya itu ikut terkenal. Sekarang kita geser ke anaknya yaitu Vanessa Mantova. Cewek cantik ini kelahiran 8 Agustus 2001. Jadi ultahnya itu sehari sebelum dia nikah. Vanessa ini anak sulung dan satu-satunya anak perempuan dari Philip Mantova. Dia punya adik 2 tapi adiknya cowok semua. Vanessa ini lulusan dari Universitas School of Cinema and Media Art di Amerika Serikat. Vanessa ini juga jago banget main musik. Spesialisnya di harpa. Pada tahun 2021 Vanessa itu sempat dikabarkan deket sama Shane anaknya Pak Ahok. Tapi ya karena nggak jodoh ya nggak jadi. Padahal dari keluarganya Pak Ahok sama keluarganya Pak Philip itu sudah sempat bertemu. Ya tapi ya gimana lagi, jodoh kan di tangan Tuhan. Sekarang kita masuk ke mempelai prianya, Davin Wangsa Wijaya, yang mana merupakan pacar pertama dan terakhirnya Vanessa. Dia adalah first love sekaligus jadi last love-nya Vanessa. Ini paket hemat tanpa mantan. Hoki banget ya orang sekali pacaran langsung nikah itu hoki banget. Nggak pernah merasakan apa itu sakit hati, apa itu broken heart. Pernah ada gosip yang beredar bahwa David ini anaknya Alexander Teja. Yang mana Alexander Teja itu bos gede Pakuwon Group. Tapi enggak ya, enggak bener. Alexander
Teja nggak pernah punya anak yang namanya Davin. Lah terus Davin anaknya siapa? Nggak tahu anaknya siapa. Pokoknya dari track record pendidikannya Davin ini ya wajar aja ya. Banyak orang yang mikir kalau bokapnya Davin itu pasti juga sultan. Soalnya Davin ini kuliah di University of Southern California atau USC. Ini merupakan salah satu kampus top di Amerika Serikat. Dan bukan cuma numpang lewat, Davin pulang dengan membawa 2 gelar prestisius, yaitu Bachelor of Business Administration alias BBA dan Master of Science in Global Supply Chain Management. Nggak cukup sampai di situ ya. Selama Davin ini jadi mahasiswa, dia aktif ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan sampai dia itu masuk Marshall Den List tahun 2019 sampai 2020. Itu kayak otaknya sudah encer, rajin pula. Habis lulus kuliah, Davin ini langsung banting setir kerja di dunia profesional. Sekarang Davin ini kerjanya di Niagara Bottling, yaitu perusahaan air minum kemasan terbesar yang ada di Amerika Serikat. Dia jadi supply chain planning analyst. Jadi kayak kerjaannya itu kayak ngurusin alur distribusi aquanya Amerika ini. Sebelum Davin kerja di Amerika, dia sempat magang dan kerja di beberapa tempat di Indonesia seperti Bank Jatim, di PT Batindo Terang, juga pernah kerja di Departemen Manajemen Resiko di kampusnya yang ada di Amerika. Ya intinya meskipun Davin ini nggak jelas ya, dia itu anaknya siapa. Pastinya Davin ini bukan anak dari orang yang kaleng-kaleng. Davin ini juga jemaat GMS sejak lama dan sempat mendapatkan doa dari Pak Philip Mantova pada saat dia menempuh pendidikan di luar negeri. Kisah cinta Vanessa dan Davin ini bisa dibilang kisah cinta yang penuh dengan sentuhan Tuhan. Jadi ceritanya menurut info yang Intan dapat, awalnya itu mereka itu bertemu gara-gara ayahnya Davin ini bertamu ke luar negeri. Itu info yang Intan dapat, cuman sebatas itu doang. Jadi nggak tahu bertamunya itu di mana, sama siapa itu tamunya, dan kenapa Vanessa bisa nongol nggak tahu. Pokok intinya di pertemuan itu pertama kali Vanessa dan Davin ketemu. Di pertemuan itu Davin itu sudah jatuh hati kepada Vanessa, love at the first sight. Tapi Vanessa-nya itu adem ayem doang, belum ada getaran. Sinyalnya Vanessa itu belum 5G kali ya. Seiring waktu, Vanessa kan memang dia tuh rajin berdoa. Pada suatu hari, Vanessa itu melihat wajahnya Davin di doanya dia. Jadi wajahnya Davin itu tiba-tiba muncul di doanya kayak pop up yang ada di HP kita. Tapi kali ini pop up-nya dari surga. Momen klimaknya terjadi pada saat pandemi COVID. Pada saat Vanessa itu sakit, Davin itu datang bawain bubur ke rumah Vanessa yang ada di West LA. Yang ini menyebabkan Vanessa itu lulu. Bubur bisa jadi ultimate move. Saat mereka itu serius, pacaran serius, disambut dengan restu dari kedua orang tua mereka ya. Makanya jalannya itu lancar-lancar saja. Ini bisa jadi pelajaran loh buat teman-teman yang lagi PDKT. Cewek itu ndak perlu mobil mahal, ndak perlu emas-emasan mahal. Aduh, bobor aja bisa meluluhkan hati sing cewek. Davin melamar Vanessa di Melbourne, Australia pada 13 April tahun 2024. Pastor, before I become the pastor, I'm still Vanessa's father. Kurang dekat agak. This is the last time you call me uncle. After this you call me daddy ya. Ya. Kita masuk ke inti ceritanya, pernikahan Davin dan Vanessa. Pernikahan mereka itu pemberkatannya di GMS, Gereja Mawar Sharon. Wajar ya, bokapnya kan memang pendetanya sana. Malamnya itu resepsi di Hotel Westin, yang mana Hotel Westin itu nempel sama PTC. Pada saat itu Surabaya macet. Macetnya ini beneran, bukan hoax. Karangan bunga itu banyak berjejer di sepanjang jalan. Davin, Vanessa, congratulations, sampai jadi pameran bunga dadakan tuh pada saat itu. Sehingga banyak yang menduga ini macet gara-gara Davin sama Vanessa married. Padahal ya enggak ya, bukan cuman gara-gara itu doang. Faktornya itu banyak.
Ya memang sih resepsinya itu mewah, sampai Vanessa U dari FC itu sampai datang. Tapi ya bukan semata-mata macetnya Surabaya kemarin itu gara-gara mereka doang, ada faktor lain. Yang pertama karena faktor malam minggu. Memang malam minggu di Surabaya Barat di area PTC itu memang cenderung padat. Tapi pada saat itu tanggal 9 Agustus juga ada event di PTC, juga ada kecelakaan yang terjadi di Jalan Lontar. Juga di tanggal 9 Agustus itu banyak yang merit. Perlu teman-teman ketahui, di Surabaya Barat itu banyak venue-venue mewah. Selain Pakuwon Mall, banyak venue-venue mewah yang lain. Jadi yang merit itu banyak banget. Jadi makanya arusnya itu padat banget sampai terjadi kemacetan pada hari itu. Jadi kayak malam itu tuh wes kombinasi komplit, bukan gegara nikahan Davin sama Vanessa ini doang. Ngomong-ngomong tentang Vanessa U ini diundang Pak Philip sampai belani dateng men dari China ke Surabaya men. Kok bisa gitu loh? Ya karena memang Pak Philip ini kenal sama Vanessa U. Dengar-dengar mereka sudah kenal. Pernah juga pada waktu acaranya GMS, namanya itu KKR, Vanessa U itu pernah datang, bahkan pernah bersaksi di KKR tersebut. Jadi makanya nggak heran ya kalau dia datang itu sebagai tamu karena dia diundang. Tapi even begitu dia nyumbang lagu untuk pengantin. Jadi dia itu nyanyiin lagunya Perfect dari Ed Sheeran. Satu hal yang bikin publik ini terharu yaitu hadiah dari sang bapak kepada anak perempuannya. Hadiahnya itu berupa gaun pengantin yang dilukis pakai tangannya Pak Philip sendiri. Jadi ini membuktikan ya Pak Philip itu bukan cuma sebagai pendeta yang berbakat, tapi dia juga adalah pelukis yang berbakat. Gaun ini guys bukan cuman bagus, tapi ada emotional value yang ada di dalam gaun tersebut. Ini gaunnya penuh makna, bahkan sampai ada ayat-ayat Alkitabnya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.